Saranjana. Pada zaman dahulu, banyak manusia yang memiliki kemampuan luar biasa, dan mereka memutuskan untuk berpindah dimensi ke dunia yang tidak terlihat atau gaib. Apa alasannya? Yaitu untuk mencari ketenangan dalam beribadah dan lebih memilih mendekatkan diri dengan Allah dan melepaskan duniawi. Jadi jelas, Saranjana itu bukan bangsa jin, tapi bangsa jin ada bersama mereka. Ada jin muslim, ada juga yang fasik. Mereka memiliki wilayah masing-masing dan juga pembatas di wilayahnya masing-masing. Jadi, meskipun mereka di dimensi yang sama, mereka itu terpisah. Bagaimana Saranjana hidup? Mereka hidup sama seperti manusia biasa, bekerja, berkeluarga, bersekolah, dan terkadang mereka juga masuk ke dimensi manusia, berjalan-jalan, makan-makan, dan berbelanja. Jika mereka tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh manusia, mereka tidak akan berpikir dua kali untuk membelinya. Bagaimana pihak Saranjana dalam membeli barang-barang di dunia manusia? Orang-orang Saranjana itu pemikirannya menarik, tidak menyukai suatu hal yang dipersulit. Contohnya, ketika ingin membeli sesuatu, ya tinggal dibeli. Mereka tidak suka memikirkan suatu barang itu harganya mahal atau murah. Yang terpenting, jika mereka suka dan menginginkannya, pasti mereka akan langsung membelinya, tidak peduli berapapun harganya. Kenapa pihak Saranjana banyak membeli barang di dunia manusia? Karena harga barang di dunia manusia itu lebih murah dibandingkan di Saranjana. Misalnya, nomor telepon harganya di dunia manusia berkisar puluhan ribu, kecuali nomor telepon yang dipesan khusus mungkin agak lebih mahal. Ya, sedangkan di Saranjana harga satu nomor telepon itu mencapai 1 jutaan hingga puluhan juta. Ditambah lagi itu juga harus melalui sistem yang cukup ketat. Jadi tidak semudah itu pihak Saranjana mengganti nomor telepon mereka. Ada kejadian lucu saat saya suatu hari sedang berjalan-jalan. Saya melihat suatu kios kecil di pinggir jalan dan sangat ramai pembeli. Saya mendekati. Ternyata dia menjual es kelapa muda. Tentu saja kedatangan saya membuat pemilik kios dan pengunjung lainnya terkejut. Pengunjung lainnya memberi saya ruang agar saya bisa masuk. Lalu pemilik kios memberikan saya tempat duduk. Padahal pengunjung yang lainnya itu berdiri. Dan saya takjub, meskipun tempat dia berjualan kecil, tapi sangat ramai pembeli. Karena mereka sangat ramah dalam melayani pelanggannya. Dan saya pun berbincang cukup lama. Mungkin dari kalian ada yang berpikir, memangnya berapa es kelapa muda di Saranjana? Harga es muda di Saranjana itu sekitar 50.000 dan dijualnya itu per mangkok. Ya. Dan saya pun sempat berpikir, harga es kelapa di dunia manusia jauh lebih murah. Itu hal yang pertama yang saya pikirkan. Dan menarik. Tidak jauh berbeda dalam hal makanan. Di Saranjana juga harganya cukup mahal. Jika kalian ada yang berhasil masuk ke Saranjana dan kalian sedang lapar atau sedang mencari makanan, pesan saya, janganlah kalian masuk ke tempat makanan seperti di dunia manusia. Karena harga makanan seperti itu di Saranjana harganya cukup mahal, bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan. Bagaimana harga kebutuhan bahan pokok
di sana. Tentu saja, harga di sana juga jauh lebih mahal, tentunya dengan kualitas terbaik. Begitu juga dengan pakaian dan perlengkapan lainnya. Banyak manusia yang ingin masuk untuk bekerja, belajar, berjalan-jalan. Di sini saya tegaskan, itu tidak mungkin dan tidak semudah yang kalian pikirkan. Coba pikirkan baik-baik. Jika kalian masuk ke Saranjana, di mana kalian akan tinggal? Apakah di sana ada yang kalian kenal? Apakah kalian pikir setelah kalian masuk, lalu kalian bekerja dan mendapatkan penghasilan, dan kehidupan kalian akan terjamin semudah itu? Tidak. Semuanya membutuhkan waktu dan kerja keras. Tentu juga tidak semudah itu. Pendapatan di sana tergantung dari pekerjaan yang kalian dapatkan. Sementara pengeluaran di Saranjana sangatlah besar. Ditambah lagi jika kalian adalah pendatang, kalian masih harus mencari tempat tinggal sendiri. Dan saya rasa itu berat untuk kalian. Jadi lebih baik kalian hidup di dunia kalian, jalani dan syukuri. Itu jauh lebih baik. Tapi di antara kalian masih saja ada yang keras kepala. Mudah-mudahan ini menjadi bahan introspeksi ya. Jalani kehidupan kalian sebaik mungkin di dunia kalian. Dan bersyukurlah meskipun kalian berada di titik rendah sekalipun di kehidupan kalian. Dan satu hal lagi yang ingin saya tegaskan. Baru-baru ini saya sudah pernah bicara, jangan bertamu di saat pihak Saranjana sedang beribadah. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat laporan. Ada yang bertamu saat sholat maghrib berlangsung. Ada juga yang datang saat cuaca atau suasana sudah sangat larut. Itu sangat tidak sopan. Selain itu juga, saya masih mendapatkan informasi masih ada pengunjung yang mengambil batu dan juga pasir dari Saranjana. Saya tidak mau membuka informasi dari mana dia berasal. Yang jelas, dia berasal dari luar pulau. Sekarang saya bertanya, apa yang ada di pikiran kalian? Kenapa harus melakukan hal-hal yang menyimpang seperti itu? Apakah kalian manusia tidak punya rasa malu? Allah menciptakan kalian sangat sempurna. Lalu untuk apa kalian lakukan hal semacam itu? Jauh-jauh datang dari luar pulau hanya untuk melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Sungguh memalukan. Dan saya berpesan, jika ada siapapun yang menjual barang, air, atau apapun yang mengatasnamakan Saranjana, tolong jangan dipercaya. Karena saat ini ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari viralnya berita tentang Saranjana. Ya, dan saya harap kalian dapat memahami dan menyimak informasi yang saya berikan kali ini dari awal hingga selesai. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik. Dan terima kasih banyak untuk waktunya. Assalamualaikum